Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat berhari Minggu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita saat ini dalam situasi sedang mengalami masalah terkait pandemi COVID atau virus 19 atau Corona. Walaupun dalam keadaan saat ini kita masih bisa bersyukur karena kita masih bisa membangun ibadah di tempat kita, di keluarga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita pada saat ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242. Kita nyanyikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati pikiran kita masing-masing masuk di dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh. Pokok pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, turunlah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama mengoreksi perjalanan hidup kita masing-masing ketika kita menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga, di tengah hidup bermasyarakat, dan hidup di dalam persekutuan sebagai gereja milik Allah. Apakah kita di dalam menjalani kehidupan selama ini sudah mampu mewujudkan sebagai pengikut Kristus yang setia, sebagai saksi-saksinya? Atau mungkin kita menyadari banyak kekurangan bahkan dosa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita akui segala kekurangan kita, dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan sambil memohon pengampunannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan bersyukur untuk setiap kesempatan yang boleh kami alami ketika kami bisa berkumpul dengan keluarga kami untuk membangun ibadah. Kami datang menghadap Tuhan, memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Namun di balik semuanya itu, kami menyadari akan keberadaan kami sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dalam menjalani kehidupan selama ini. Banyak dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Ya Tuhan, untuk itu kami bersama memohon belas kasih dan pengampunan-Mu. Ampunilah dosa kesalahan kami, sucikanlah kami, layakkanlah kami untuk membangun ibadah, memuji memuliakan nama-Mu. Inilah permohonan kami Tuhan, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, beralaskan iman kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Yakin dan percayalah ketika kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita dengan tulus dan jujur, Tuhan akan mengampuni kita sebagaimana anugerah-Nya yang dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 13 menjadi anugerah bagi kita semuanya. Berbahagialah setiap orang yang diampuni dosa dan pelanggarannya oleh Tuhan. Amin. Mari kita sambut anugerah Tuhan tadi dengan bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Berbahagia, Kidung Jemaat 392, baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati pikiran kita. Kita akan membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Adapun kesaksian firman yang akan kita renungkan akan dibacakan oleh anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita mohon petunjuk pada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenalkan Tuhan, pada saat ini hamba-Mu mengucap syukur dari hadirat-Mu ya Bapa, karena di tengah situasi dan kondisi dunia yang begitu mencekam ini ya Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan pada kami untuk beribadah di keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau bersihkan hati kami satu persatu. Engkau mampukan kami, sehingga kami mampu untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa kami yang di surga, perkenalkan kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Dwi Cahyono yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Yang demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu."
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian firman Tuhan. Demikian kesaksian firman Tuhan, dan disebut berbahagia setiap orang yang senantiasa membaca, merenungkan, dan mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Dari bacaan kita tadi, saya ulangi ayat yang ke-21 menjadi nats kita yang demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dalam Yesus ada damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama sedang mengalami masalah terkait pandemi virus COVID-19 Corona. Terkait dengan hal tersebut, saat kita mendengar atau melihat berita tentang perkembangan virus ini yang begitu cepat, mungkin hal itu membuat kita gelisah, hal itu membuat kita resah, membuat kita khawatir, membuat kita takut, dan atau mungkin semua perasaan itu campur aduk di dalam hati kita. Ditambah lagi dengan perekonomian yang menjadikan kita semakin takut karena harga-harga yang melambung tinggi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mungkin semakin menambah kecemasan di dalam diri kita, menambah ketakutan sehingga kita tidak tenang di dalam menjalani kehidupan kita. Ketakutan dapat mengakibatkan keresahan hati dan kita juga tidak dapat mengalami kedamaian. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini, kira-kira apa yang kita dambakan? Apa yang kita perlukan? Mari kita belajar dari bacaan kita tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sungguh manusiawi apabila para murid Tuhan Yesus tadi masih mengalami ketakutan karena mereka baru menyaksikan peristiwa yang mengerikan, yaitu penyaliban guru mereka. Karena itu mereka berkumpul di suatu tempat, di sebuah ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci. Bila mengingat keberingasan masa dan para prajurit pada waktu penyaliban Tuhan Yesus, para murid tadi begitu ketakutan. Mereka tahu bahwa orang-orang Yahudi sangat membenci Yesus dan juga para pengikutnya. Mereka telah merencanakan kematian Tuhan Yesus, dan karena itu para murid sangat takut. Mungkin mereka berpikir jangan-jangan giliran mereka yang akan menjadi target pembunuhan dari orang-orang Yahudi itu. Di tengah ketakutan itu, mereka mendengar suara sang guru yang berkata dengan penuh kasih, "Shalom," atau damai sejahtera bagimu. Kalimat sapaan ini juga bermakna kiranya Tuhan memberimu segala hal yang baik. Sungguh kalimat ini sangat meneduhkan, sangat meneguhkan, sangat menguatkan. Namun mungkin kita bertanya, dari manakah Kristus masuk ke dalam ruangan yang terkunci itu? Kuasa Kristus yang bangkit tidak bisa dibatasi oleh tembok dan pintu. Dia mampu menembus apapun juga. Bahkan
Dia mampu menembus ketakutan para murid dan mengubah ketakutan itu menjadi sukacita. Mengubah ketakutan para murid menjadi ketenangan, menjadi damai, serta menjadi semangat baru untuk melangkah menjadi utusannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan para murid dengan Sang Guru yang telah bangkit itu membawa perubahan yang luar biasa. Takut yang ada di dalam diri mereka lenyap, berganti dengan damai. Hati yang tenang dan damai adalah hati yang siap untuk diutus. Sebaliknya, hati yang masih diliputi oleh ketakutan tidak mungkin dapat menjalankan tugas pengutusan itu. Jadi, perjumpaan para murid dengan Sang Guru yang telah bangkit bukan hanya memberikan kedamaian di dalam hati mereka, tetapi juga menjadi awal dari babak baru kehidupan mereka sebagai utusan Kristus yang siap untuk berkarya. Mereka dipersiapkan dan dibekali dengan pemberian wewenang dan kuasa untuk menjadi utusan. Mereka dihembusi Roh Kudus. Inilah tanda bahwa mereka adalah para utusan Tuhan untuk melanjutkan karya Sang Guru dan menyampaikan pesan-pesan Sang Guru kepada banyak orang. Mereka tidak sendirian dalam menjalankan tugas pengutusan itu, tetapi ada Roh Tuhan yang selalu ada, Roh Tuhan yang selalu menyertai mereka. Bila suasana hati mereka dikuasai oleh damai sejahtera dan Roh Tuhan berdiam di dalam diri mereka, maka ketakutan tidak akan menguasai kehidupan siapapun juga. Kehidupan para murid Tuhan Yesus dan juga kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sedang dikuasai oleh ketakutan? Jangan hadapi ketakutan itu dengan pikiran kita sendiri. Berdoalah dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus Kristus melihat ketakutan saudara. Kuasa kebangkitannya memberikan damai yang mampu menghilangkan ketakutan itu. Umpama malam, ketakutan itu bisa digambarkan seperti malam yang gelap, malam yang mencekam, tetapi dengan kebangkitan Kristus, ini digambarkan seperti sinar fajar yang mampu menyingkirkan kegelapan itu. Seiring dengan datangnya sang fajar, karya kehidupan manusia pun dimulai. Demikian pula ketakutan yang mencekam di dalam hati setiap orang akan dihalau dengan datangnya kebangkitan Sang Kristus. Damai dan pengharapan baru mengiringi karya yang dituntun oleh Roh Kudus. Oleh karenanya, serahkan ketakutan saudara-saudara kepada Tuhan, kepada kuasanya, niscaya Dia akan menggantikan dengan damai sejahtera, dengan sukacita dan pengharapan baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yakin dan percayalah, kita tidak sendirian saat menghadapi berbagai kesulitan dan peristiwa yang mencekam di dalam kehidupan ini. Roh Tuhan menaungi kita, damai Tuhan menguasai hidup dan kehidupan kita. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkah hidup kita, supaya kita senantiasa siap untuk diutus oleh Tuhan, untuk menjadi utusan-utusan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ingatlah, bersama Kristus ketakutan berganti menjadi damai sejahtera. Amin. Kita mengambil saat teduh.
Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan yang akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengucap syukur pada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya ada firman Tuhan yang sebagai dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 393, kita nyanyikan bait yang pertama. Selanjutnya mari kita bersama-sama bersatu hati untuk berdoa syafaat, dan kita juga menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita akhiri doa kita ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur
Jika Tuhan masih menyertai dan membersamai kami di dalam kami membangun ibadah minggu saat ini, kami bersyukur untuk setiap firman yang boleh kami hayati. Tuhan kiranya menyempurnakan pengertian kami, agar firman-Mu betul-betul menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi semangat bagi kehidupan kami untuk melanjutkan hidup di dunia ini. Dan apa yang kami upayakan untuk perwujudan firman-Mu, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan, bukan menurut pengertian kami manusia. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi yang dialami oleh bangsa dan negara kami, bahkan oleh dunia ini ya Tuhan, terkait dengan pandemi virus corona yang sampai saat ini belum berakhir. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami memohon dan berserah. Termasuk kami juga menyerahkan setiap upaya yang kami lakukan, juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati, sehingga upaya-upaya yang kami lakukan bersama untuk menekan perkembangan virus ini bisa mencapai hasil yang terbaik. Setiap orang yang terpapar virus ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka, supaya mereka bisa kembali pulih, mereka kembali sehat. Kami berdoa untuk para medis, dokter, perawat, mereka yang senantiasa merawat pasien yang terpapar virus corona ini. Tuhan, berilah mereka kesabaran, berilah mereka keteguhan, supaya mereka bisa melaksanakan tanggung jawab mereka dengan penuh kesetiaan demi perubahan yang lebih baik di dalam kehidupan bangsa dan negara kami khususnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keberadaan gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Kiranya gereja-gereja Tuhan mampu untuk ikut serta di dalam mewujudkan cinta kasih dan terang Tuhan di dalam situasi yang dialami oleh bangsa dan negara serta dunia. Kiranya gereja Tuhan pun bisa turut serta untuk mewujudkan karya Tuhan, sehingga gerejamu bisa menjadi terang, bisa menjadi kesaksian hidup di tengah dunia ini. Khususnya GKJW Jemaat Sidorejo di dalam pelayanannya, Tuhan kiranya menolong, memampukan, agar melalui pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu, namamu semakin masyhur di tengah kehidupan bermasyarakat. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami himpun. Kiranya Tuhan sucikan persembahan kami ini agar layak dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala kekurangan, bahkan dosa yang terselip di dalam kami membangun ibadah saat ini. Sempurnakanlah ibadah kami, agar ibadah kami ini layak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah pengharapan kami. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, beralaskan iman percaya kami di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Hai Musafir Mau Kemana. Kidung Jemaat 269 baitnya yang pertama. Kau arahkan langkahmu
Mari kita undur dari ibadah ini untuk kembali melanjutkan perjalanan hidup kita sehari-hari. Ingatlah dalam menjalani kehidupan ini, kesusahan, kesulitan adalah merupakan kenyataan dan bagian di dalamnya. Namun yakin dan percayalah, Yesus yang bangkit, yang telah memberikan Roh Kudus kepada kita, akan menguatkan, memampukan kita selama kita mau menyertakan dan melibatkan Dia. Tuhan akan menguatkan kita melalui berkat-Nya. Karena itu satukan hati pikiranmu, arahkanlah kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber cinta kasih dan keselamatan, Roh Kudus sumber hikmat dan kebijaksanaan ketiganya yang esa, senantiasa menolong, menuntun, menguatkan dan memampukan saudara-saudara di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mulai saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Kidung Jemaat 472, kita nyanyikan baitnya yang pertama mengakhiri ibadah ini.